Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menceritakan alur film berjudul Man Bumi Gu Manavan yang dibintangi oleh Vijay, garapan sutradara S.A. Chandrasekhar dan dirilis pada tahun 1996. Film ini mengisahkan tentang upaya balas dendam seorang pemuda atas pembunuhan yang menimpa temannya dan berusaha mencapai keadilan dengan caranya sendiri saat hukum hanya memihak kaum beruang. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan pertandingan kickboxing antar kampus. Sivaraj atau akrab dipanggil Siva tengah berjuang mengalahkan lawannya. Sorak-sorai para pendukung terdengar pekak di telinga. Di antara mereka, nampak seorang gadis memegang handycam dan merekam pertandingan itu. Ia adalah Sneha, mahasiswi di kampus yang sama dengan Siva. Nampaknya gadis itu menaruh hati pada Siva sebab kamera lebih banyak ia sorotkan pada pemuda itu. Sementara itu, Siva melakukan serangan balik dan pukulan telak pada lawannya, hingga akhirnya ia pun memenangkan pertandingan kickboxing. Siva adalah seorang mahasiswa. Ia tinggal bersama ibunya yang janda dan adik perempuannya bernama Kavita. Sementara itu, Sneha di rumahnya tak hentinya ia melihat video Siva yang telah direkamnya dan mulai berandai-andai. Iya. Teman Siva, Sundar, memiliki seorang kekasih bernama Priya. Ketiganya adalah teman sekelas. Siang itu ketika Priya dan Sundar tengah berkejaran, tak sengaja Priya menabrak Madan, anak seorang politisi. Madan adalah komplotan geng gaduh. Ia mencoba untuk menggoda Priya dengan memojokkannya di sudut ruang kelas, namun berhasil dicegah oleh Siva yang kebetulan menyaksikan kejadian menyesatkan itu. Sempat terjadi perkelahian antara Siva dan Madan yang juga tak luput dari rekaman Sneha. Pada akhirnya Madan melarikan diri dari Siva dan sejak saat itu mulailah komunikasi antara Siva dan Sneha terjadi. Sneha adalah gadis pemberani. Ia tak segan mendekati Siva yang berulang kali menyatakan cintanya pada pemuda itu, namun Siva tak pernah menanggapinya. Meski begitu, Sneha pantang menyerah. Gadis itu selalu membayangi kemanapun Siva melangkah. Seperti halnya siang itu, Sneha secara sembunyi-sembunyi datang ke tempat fitness Siva. Setelah melakukan percakapan secara sembunyi-sembunyi, gadis itu melayangkan sepucuk surat yang berisi jika Siva ingin tahu siapa dirinya, maka esok ia harus mencari gadis yang bertengger sebuah bunga merah muda di rambutnya. Keesokan harinya ketika dibantu mencari oleh teman-temannya, ternyata tak hanya 1-2 gadis yang memiliki bunga merah muda di rambutnya, dan dari sini Siva curiga jika seseorang telah mengerjainya. Hai Sundar, enara, inge kuda pu? Benar saja, akhirnya ia mendapati Sneha tengah meminta seseorang membagikan bunga tersebut pada gadis-gadis kampus mereka. Tak cukup sampai di situ, Sneha masih berjuang untuk mendapatkan hati Siva dengan menelpon ibu serta adik Siva di rumah pemuda itu. No, complain dah. Yaar pesurde? Ate? Keesokan harinya di kampus, Priya datang berbicara dua mata dengan Siva. Gadis itu mengadukan apa yang telah menimpa hubungannya dengan Sundar. Ya, Priya berasal dari keluarga terpandang. Ayah Priya yang kaya menentang hubungan anak gadisnya dengan Sundar. Hal itu juga dikonfirmasikannya pada Sundar. Sundar membenarkan pernyataan Priya.
Siva yang tak tega melihat dua sejoli itu terpisah akhirnya berinisiatif untuk membantu Sundar dan Priya kawin lari. Mulanya ia menemui ayah Priya yang tak mengenalnya dan memberikan lelaki paruh-baya itu sebuah ladu. Ternyata ladu itulah yang digunakan untuk memperingati acara pernikahan Sundar dan Priya kelak. Mengetahui hal itu, ayah Priya seketika marah. Tak berhenti di situ, Siva mendatangi kediaman Priya bersama teman-teman kampus mereka. Siva dan yang lain berhasil mengecoh ayah Priya dan membawa lari gadis itu bersama bis kampus yang mereka bawa. Ayah Priya menghubungi polisi melaporkan penculikan putrinya. Seketika jeep polisi diluncurkan untuk menghentikan bis yang dikemudikan oleh Siva. Uniknya lagi, ternyata dalam bis itu tengah berlangsung prosesi pernikahan antara Sundar dan Priya. Di tengah kepungan para polisi, Siva berhasil menjaga kestabilan bis yang dibawanya sampai prosesi pernikahan Sundar dan Priya selesai. Tak hanya 1-2 unit jeep yang telah Siva tabrak dan dibuatnya terguling-guling, hingga akhirnya Siva menghentikan kemudinya usai prosesi pernikahan Sundar dan Priya berlangsung. Mereka turun dari bis yang telah dihadang oleh polisi serta ayah Priya. Kepada inspektur polisi, Siva menyatakan bahwa dirinya hanya ingin menyatukan cinta dua sejoli yang hendak dipisahkan oleh sang ayah. Mendengar penuturan Siva, sang inspektur justru berbalik mendukungnya dan alhasil ayah Priya pergi dengan kemarahan. Thank you, man. Sementara malam harinya, usai memberikan selamat pada kedua mempelai, Sneha bersama teman-temannya mendatangi rumah Siva. Gadis itu tak juang menyerah untuk menyatakan cinta pada Siva, sekalipun pemuda itu tak pernah mengindahkannya. Bahkan malam itu, Siva yang sudah merasa terganggu dengan ulah Sneha, menelpon polisi mengadukan keluhan. Tak lama kemudian, hujan pun turun. Sneha yang masih berjuang mendapatkan hati Siva masih juga bertahan di bawah guyuran hujan, disusul dengan datangnya polisi yang menanggapi aduan Siva. Kedatangan para petugas kepolisian tersebut dipimpin oleh ACP Chandra Bose. Setelah mendengar penjelasan Sneha, barulah Chandra paham apa yang sebenarnya terjadi antara muda-mudi itu. Siva tak tahu bahwa ternyata sang ACP adalah ayah Sneha. Di rumahnya, Chandra membantu mengeringkan rambut anak gadisnya yang basah usai terkena guyuran hujan, sembari menasihati gadis itu perihal perasaannya terhadap Siva. Esok harinya di perpustakaan kampus, Madan dan gengnya mendatangi Priya. Pemuda itu tak hentinya mengganggu Priya hingga gadis itu meludahinya. Dan dari sinilah puncak segala malapetaka dimulai. Siang itu, Sundar dan Priya yang terkunci di perpustakaan didatangi oleh Madan dan gengnya. Madan yang tak terima diludahi oleh Priya membalas hal itu dengan tindakan menjijikan. Anak buah Madan menyerang Sundar, sementara Madan membopong Priya dan memperkosnya di sana. Kebetulan saat itu Siva sedang bersantai dengan kawan-kawan yang lain di halaman kampus. Sementara itu, di dalam perpustakaan tengah terjadi peristiwa berbahaya. Priya sudah digantung dengan tali yang melilit lehernya dan kapan saja bisa membuatnya kehilangan nyawa. Sedangkan Sundar berusaha menyelamatkan istrinya dengan menjadikan bahunya pijakan untuk Priya. Kejadian itu pun tak sengaja dilihat oleh salah satu kawan Siva yang segera memberitahu pemuda itu. Namun dalam prosesnya, di dalam perpustakaan, Madan telah membuat Sundar tersungkur hingga akhirnya tali yang melilit leher Priya berhasil menjerat gadis itu hingga nyawanya tak dapat tertolong. Tepat saat itulah Siva datang dengan motornya lalu menghajar anak buah Madan. Sementara Madan berupaya melarikan diri, sempat terjadi perkelahian antara mereka di sana.
Adegan pengejaran pun tak terhindarkan. Namun ketika Siva mengejar Madan dan hendak membunuhnya, Chandra datang menggagalkan rencana Siva dengan menembak tangan pemuda itu, sementara Madan ditangkap oleh anggota polisi lainnya. Menyaksikan hal itu, Siva mendebat Chandra. Baginya, Madan harus dihakimi secara pribadi karena kebiadabannya sudah tak termaafkan. Namun Chandra menjelaskan pada Siva dan meminta pemuda itu untuk menyerahkan keadilan pada pihak yang berwenang. Sebenarnya tujuan sang ACP baik, yaitu supaya Siva tak berakhir di penjara sebab tindak kriminal yang dilakukan. Di tengah-tengah perdebatan mereka, datanglah Desigan, sang politisi ayah Madan, memperingatkan Chandra karena telah berani menangkap putranya. Sang politisi mulai mengancamnya jika tak segera membebaskan Madan. Sementara Sundar kini meratapi kepergian sang istri, Priya. Esok harinya, Desigan mendatangi police station dan kembali mengancam Chandra sebab telah memenjarakan putranya. Namun polisi itu tak sedikit pun takut pada sang politisi. Selanjutnya, Desigan mengirim anak buahnya untuk membunuh Siva. Beruntung pemuda itu sigap menghadapi serangan tiba-tiba yang datang padanya. Terjadilah aksi perkelahian di tanah lapang itu. Sampai akhirnya Desigan tiba dan memukul pelipis Siva menggunakan kayu yang dibawanya. Dengan luka yang telah ditutup plester di pelipis, Siva yang siang itu tengah bersantai di perpustakaan bersama teman-temannya didatangi oleh Sneha. Gadis itu masih juga berupaya membuat Siva jatuh hati padanya. Siva yang mungkin jengah dengan celoteh Sneha, akhirnya iseng meminta Sneha membuktikan cintanya secara tak wajar. Berharap gadis itu menolak dan berhenti mengejarnya, namun prediksi Siva luput. Ternyata meski dengan sangat terpaksa, demi pembuktian cintanya, Sneha memenuhi keinginan Siva. Siva terkejut melihat keberanian gadis itu. Hingga akhirnya ia pun luluh dengan tingkah Sneha dan menerima cintanya. Permusuhan antar Siva dan Desigan masih belum berakhir. Demi membalas dendam atas kematian Priya, Siva bertindak layaknya penjahat. Permainan kucing dan tikus pun dimulai antara Siva dan Chandra. Chandra yang berhasil menangkap anak buah Desigan ditodong moncong senpi oleh Siva, kemudian diborgolnya sang ACP di sebuah pagar sementara ia membawa anak buah Desigan ke markas. Dari situlah Siva membuat anak buah Desigan membuka suara dan memberitahu di mana Madan berada karena Desigan telah berhasil membebaskan putranya. Tepat saat itu Chandra yang berhasil lepas dari borgol menguping pembicaraan mereka dan mengunci Siva supaya tak dapat bertindak. Sementara Chandra hendak menuju lokasi persembunyian Madan, Siva menyusul pria itu dengan memecahkan kaca jendela dan melompati dinding rumah hingga tiba di motornya. Keduanya pun saling berbalap menuju ke tempat Madan, namun akhirnya Siva dikalahkan oleh Chandra setelah polisi itu membuat motor Siva oleng. Madan yang berada di tempat persembunyian pun berhasil ditemukan oleh Chandra dan segera dijebloskan ke balik jeruji besi. Malam itu sepulang dari rumah Siva, anak buah Desigan menculik Sneha. Mengetahui hal buruk menimpa kekasihnya, Siva bersama gengnya mendatangi police station dan mengacak-acak office serta menjebolkan sel dan menculik Madan. Kali ini Desigan yang was-was sebab putra sematawayangnya tengah menghadapi maut di tangan Siva. Siva meminta Desigan untuk membebaskan Sneha. Dan dibebaskanlah gadis itu serta diantar pulang dengan selamat.
ஒத்துக்கிட்டா சரி. Sementara esok harinya bersama Sundar dan teman-teman yang lain, Siva hendak memberikan keadilan dengan caranya sendiri pada Madan. Namun lagi-lagi rencananya digagalkan oleh Chandra. Melihat aksi Siva yang susah dikendalikan, Chandra memutuskan untuk menangkap Siva demi melindunginya dari Desigan serta anak buah sang politisi yang berencana membunuh Siva. Selanjutnya, Madan pun juga digelandang ke police station untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap pria. Sementara itu, Desigan menyewa pengacara korup Kiladi Krishnaswamy untuk membantu membela kasus Madan di pengadilan. Dengan menggunakan taktik liciknya, Kiladi berhasil membebaskan Madan dari tuduhan pemerkos dan pembunuhan. அவர் குற்றவாளி இல்லை என்று இந்த கோர்ட் தீர்ப்பு. Mereka pun merayakan kebebasan Madan di kediaman Desigan. Namun Siva telah meminta salah seorang kawannya untuk menyelinapkan sebuah tape recorder yang berisi suara ancaman kepada Desigan dan kaumnya. Tak terima dengan ancaman Siva, Desigan membunuh Sundar sekaligus ibu Siva. राम नाम सत्य है. ACP Chandra tak menyangka jika Desigan akan bertindak sejauh itu. Hal itu pun menyulut emosi Siva dan keinginannya untuk membalas dendam semakin kuat. Pada tahap inilah Siva dan Chandra berkongsi dan berencana untuk membinasakan orang-orang yang bertindak keji, terutama Madan dan Desigan. Chandra lebih dulu mengajukan cuti sebelum kemudian fokus pada misinya bersama Siva. Ia mendatangi Kiladi dan mempekerjakannya untuk memperjuangkan pembebasan Siva di pengadilan setelah pemuda itu melangsungkan aksi balas dendamnya pada 3 orang diantaranya Madan, Desigan, dan satu lagi orang yang tak dikenal. Dengan dibawakan sejumlah uang yang bernilai fantastis, Kiladi pun menyanggupi permintaan Chandra. Selanjutnya, diam-diam Chandra menggantikan posisi Siva di penjara, sementara Siva menyelinap keluar. Siva mulai menjalankan misinya dengan menculik Madan dan mengirimkan sebuah video pertunjukan yang menampilkan proses pembunuhan Madan sekaligus pesta pembinasaan anak sang politisi korup tersebut. Kini Desigan yang terbakar amarah memberikan semua senpi kepada anteknya untuk membunuh Siva. Terjadilah aksi menegangkan di ruas jalan raya itu. Sampai akhirnya Siva berhasil membunuh Desigan dengan cara meledakkan mobil sang politisi. Terkait aksi beraninya, Siva pun diadili. Persidangan berjalan alot sebab Kiladi yang sudah dibayar oleh Chandra membela mati-matian pemuda itu meski Siva memohon pada Hakim Ganapati untuk menghukumnya. Tak hanya pembelaan Kiladi, teman-teman Siva pun turut bersaksi guna membantu membebaskannya. Dan sesuai planning Chandra, akhirnya Kiladi berhasil membebaskan Siva dari tuduhan dengan menyatakan bahwa pemuda itu tak stabil secara mental. Semua bersorak-sorai menyambut pembebasan Siva, namun anak buah Desigan telah menyiapkan senpi untuk menembak Siva di waktu yang tepat. Lalu, apakah masalah sudah selesai? Belum. Di antara kerumunan itu, anak buah Desigan bersiap-siap menembak Siva, namun di waktu yang sama Siva mengekspos orang ketiga tak dikenal yang dimaksud, yang tak lain dan tak bukan adalah Kiladi Krishnaswamy sendiri, sang pengacara. Dan atas kegiatan korupnya, segera saja Siva menikam Kiladi menggunakan sajam di depan Ganapati hingga pengacara itu tewas di tempat. Sementara anak buah Desigan ditangkap sebab ketahuan hendak mencelakai Siva. Pada akhirnya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pengadilan menjatuhi vonis 6 bulan penjara pada Siva. Setelah rampung menjalani hukumannya, Siva kembali bersatu dengan Sneha lalu menikahinya. Dan film pun selesai.